Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi UTS, persiapan UTS fisika ya untuk kelas 11. Kita sudah mengerjakan dari nomor 1 sampai 10 ya. Ini adalah pekerjaan sebelumnya ya. Saya bagi tiap nomor. Ya, link dari playlist ini nanti ada di kolom deskripsi. Silakan dicek. Oke. Ya, kita akan fokus pada ini dulu. 11, 12, 16 ya, 1 sampai 15 sudah ya. Per 5 soal tadi ada 3 file. Ya. Di sini soal nomor 16 sekarang. Oke. Nanti ini ada titik berat sama keseimbangan. Oke, kita akan mulai dari nomor 16 ini. Perhatikan gambar berikut. Pada sistem keseimbangan benda tegar seperti tampak pada gambar, batang homogen AB. Kalau batang homogen, nanti titik beratnya tepat di tengah. Kalau ada masanya ya, panjangnya 80 cm ya atau 0,8 meter. Ini kita nyatakan dalam ini ya, dalam meter. Jadi panjang dari sini ke sini adalah 0,8 nanti. Panjangnya adalah 0,8 meter. Kemudian dengan berat 18 Newton, tepat di tengah. Berat 18 Newton tepat di tengah. Jadi ini 18 Newton. Dan berat beban 30 Newton. Beratnya ini adalah 30 Newton. Ya. Dan dan BC adalah tali. Jika AC sama dengan 60 cm, AC sama dengan 60. Nah, 0,6 jadi triple Pythagoras. Ya, kalau di sini 0,6, di sini pasti 0,8 ya, 0,8 ini pasti 1. Ya, jadi ini 6, 8, 10 triple Pythagoras sama dengan ini ya, 3, 4, 5 ya. Berat beban BC dari tali, jarak AC 60 cm, tegangan tali BC adalah berapa ya. Ini tegangan tali, ini adalah T, tapi yang digunakan untuk analisa adalah proyeksi dari tegangan tali itu ya, dengan menganggap ini misalnya adalah theta gitu ya. Maka di sini T aksen ya. T aksen ini adalah pakai apa? Depan per miring, sin demi. Kita pakai sin ya. Sin theta, T sin theta. T sin theta. Yang kita cari adalah T-nya ya. Dan sin theta, sin demi depan per miring adalah 0,6 per 1. Ya 0,6 itu sinnya. Jadi sin theta adalah 0,6. Oke ya. Sekarang kita dalam analisa ya, saya akan analisa pakai biru aja. Di sini adalah porosnya. Ya, karena dia diam maka sigma tau ya ini sama dengan 0. Dan seperti biasa yang searah jarum jam kita anggap positif, yang berkebalikan arah dengan jarum jam kita anggap negatif. Ya, 0 ini akan sama dengan yang searah jarum jam. Ya, ini positif. Berarti adalah 18, anggap saja ini W ya. F1 ini, F1 ini F2 ya, di sini adalah T aksen ya gitu ya. Maka F1 kali R1 tambah F2 kali R2 ya. F2 kali R2 ditambah ini tambah F3 kali R3 ya, ini sama dengan 0. Yang menjadi F1 ini adalah 18. Jadi 18 dikali R1 nya panjangnya dari sini ke sini adalah 0,4. 18 kali 0,4 ditambah, karena searah jarum jam plus ya. Di sini berarti 30 kali 0,8. 30 kali 0,8, di sini minus ya. T sin theta kali 0,8 juga. Ya. Maka T sin theta kali 0,8 T sin theta sama dengan, ini kita hitung dulu, 18 kali 0,4 pakai kalkulator saja. 18 kali 0,4
sama dengan 7,2 tambah 30 kali 0,8 sama dengan 3 kali 8 ya. 3 kali 8 itu 24 ya. Nah, ini ditambahkan berarti ini sama dengan berapa ini? 9,2. Kok 2 kita tambahkan aja. Tambah 24. Saya khawatir keliru. 31,2 ya, 31,2. Maka sin theta ini adalah 0,6 ya, sin theta 0,6. Jadi ini saya masukkan 0,6 ya sin theta. 0,6 kali 0,8 ini adalah 0,48. Jadi 0,48 T sama dengan 31,2. Maka T-nya sama dengan 31,2 tadi dibagi 0,48. 65 ya, 65. Satuannya adalah Newton ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, sekarang kita akan bisa dilihat ya. Sekarang kita akan lanjutkan ya, lanjutkan nomor 17 ya. Ini untuk keperluan ini akan saya zoom aja biar lebih enak dilihatnya. Oke. Perhatikan gambar berikut ini, kayu balok seragam ya, homogen ya. Di atas panjangnya 8 meter sudah ada di sini keterangannya, beratnya 200 Newton ya. Kalau seragam 200 Newton itu pasti titik beratnya tepat di tengah. Ya, tepat di tengah. Di sini adalah 200 Newton. Ya. Berada di atas dua buah tiang penyangga AB. Besar beban yang dirasakan titik A. Ya, mana A dan B-nya? Anggap saja ini A ya. Ini A, di sini B. Ya, kalau tidak ada jawabannya kita balik aja. Di sini AB-nya tidak ada keterangannya. Ya. Besar beban yang dirasakan oleh titik A, berarti kita analisanya dari B. Ya. Dari B. Ya. Beban yang dirasakan titik A di sini, kita karena bebannya diam sama dengan tadi sigma tau sama dengan 0. Yang searah jarum jam dianggap positif. Itu aja. Ya. Jadi A di sini yang dirasakan oleh A, normal A ini yang dirasakan oleh A, normal dari A. Jadi di sini beban di sini sama dengan FA kali RA ya, yang ada di sini. Ini nanti bernilai negatif ya, ditambah bernilai positif. Di sini yang negatif nanti jangan B ini W gitulah. Ini adalah dari beban ya, F batang gitu aja. Jangan kira B nanti. Intinya F di sini. F apa ini namanya? W gitu aja ya. F dan B kan sama saja. W kali RW sama dengan 0 gitu ya. FA-nya panjang dari sini ke sini. Ya. Di sini kan 1 ya. 1 di sini 3. Di sini 3 berarti jarak dari sini ke sini adalah 4. Ya, dari sini ke sini adalah 4. Dari A ke B ini 4. Ya, di sini 3 tambah 4 tambah 1 kan pas 8. Ya. Jadi 4. Jadi 2 NA kali 4. Jadi gaya normalnya A yang kita cari ya. NA dikali 4 dikurangi, di sini kan negatif ya, 200 kali jarak dari ini kan jaraknya 3, di sini 1. Berarti dari sini ke sini 3. Ya. Kali 3 sama dengan 0. Maka NA kali 4 sama dengan 200 kali 3. Ini dicoret dapat 50 ya. Dapat 50, maka NA sama dengan 50 kali 3 ini adalah 150. Ada ya, 150. Jadi biasanya A itu yang di kiri kan ya. Jadi yang dirasakan A adalah 150 Newton ini. Ya, jadi ingat ya, untuk mengerjakan seperti ini gunakan ini sebagai poros. Ya, ini sebagai poros. Kemudian kita gunakan sigma tau sama dengan 0 ini.
karena bendanya diam. Ya, artinya setimbang. Kita kerjakan soal berikutnya. Wah, ini saya kasih tempat luas ternyata nggak kepake, dan ini kelihatannya butuh tempat yang agak luas ini. Oke, ini saya mepetkan sini aja. Nah, ini adalah kesetimbangan ya, kesetimbangan batang. Kalau kesetimbangan batang kita lihat panjang dari ini adalah 6 ya, panjang dari ini adalah 6. Saya kasih merah. Ya, ini adalah 6 panjangnya. Ya. Dan titik beratnya tepat di tengah. Ya, dari 2 tambah 4 kan 6, titik beratnya tetap tepat di tengah. Berarti kita tetapkan titik beratnya dulu ya, tepat di tengahnya. Jadi secara sumbu X ini adalah 3 karena panjangnya 6. Secara sumbu ini adalah 3, secara sumbu Y ya ke atasnya. Nah, panjang dari sini ke sini juga 6. Ya. Terus ini kelihatannya berada di tengahnya ya. Di bawahnya kan 3, di atasnya 3, tengahnya berarti 3, secara sumbu Y 3 juga ini. Kesininya ini panjangnya 6 ya, panjangnya 6 yaitu 2 tambah 4 ya, jadi titik tengahnya dulu 3, terus ke atas ya, karena ini panjangnya 6 dan ini tepat pada 3 berarti 3,3. Oke. Kemudian yang biru, ini yang biru baru ngomong, ini saya kasih nama tongkat biru. Panjangnya adalah 4. Ya, titik tengahnya di sini. Ya, kita tentukan koordinatnya. Ya. Dari sini ke sini 3, dari sini ke sini 2. Ya. Jadi ini kan tepat di tengah-tengahnya ya. Panjangnya 4 kan berarti ini 2, 2 tambah 3 5 berarti. Ya. Ini sumbu Y-nya yang 5. Secara sumbu X di sini karena di sini tadi 2 cm ya. 2 cm berarti secara sumbu X-nya ini 2,5 berarti. Ya. Jadi kalau ini panjangnya 6, tengah-tengahnya 3, ke atasnya ini 3 berarti ini 3. Terus yang biru ini secara sumbu X ke sini adalah 2, ke atasnya dari sini ke sini kan sudah 3 toh. Separuh dari 4 ada 2, 3 tambah 2 5. Oke. Saya sangat hati-hati ini karena khawatir kalau keliru. Kemudian tongkat yang ini. Tongkat yang ini titik tengahnya secara sumbu X ini pasti 6 ya. Ya, karena ini memang panjangnya dari sini ke sini 6. Ya, panjangnya dari sini ke sini 6. Terus ke atasnya separuh dari 6 adalah 3. Ya. Terus kemudian ini saya kasih nama tongkat ungu. Ya, tengah-tengahnya pasti di sini. Ya. Titik tengahnya ini pasti X-nya ini adalah X-nya ini adalah 6, Y-nya 6 juga. Ya, secara sumbu X itu 6, secara sumbu Y 6 juga. Ya. Oke. Kemudian biar tidak merepotkan ganti-ganti warna. Warna merah ini saya kasih nomor 1 ya. Warna biru ini saya kasih nomor 2. Warna hijau ini saya kasih nomor 3. Ya. Ungu saya kasih nomor 4. Ya, saya kasih nomor 4. Ya. Nah, dalam analisanya saya menggunakan warna lain aja yang coklat. Ya. Untuk titik berat terhadap X ya. Ini adalah X1 dikali L1 tambah X2 kali L2 tambah X3 kali L3, L-nya ada 4 ya, tambah X4 kali L4 dibagi L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4. Ya, maka titik berat sumbu X-nya adalah X yang pertama, ya yang merah ini adalah 3 dikali 6, berarti panjangnya 6 ditambah X2. X2 ini adalah 2 dikali L2-nya di sini adalah 4 dikali 4 ditambah X3 yang hijau. X3-nya adalah 6 dikali L-nya adalah 6 ya. X3-nya 6 betul.
panjangnya 6 juga. Tambah X4 nya adalah 6 dikali panjangnya adalah 4 ya. Ini panjangnya adalah 4. 1 2 3 4 dibagi L1 nya adalah 6, L2 nya adalah 4, L3 nya adalah 6, L4 nya adalah 4. Maka akan sama dengan 3 tambah 6 kali 6 18, 2 kali 4 adalah 8 ya, 2 kali 4 8, X nya 2 ya, ditambah 6 kali 6 36, ditambah 6 kali 4 24, dibagi ini 10 20 ini ya. Maka kita pakai kalkulator aja biar teliti. 18 tambah 8 tambah 36 tambah 24 sama dengan 86. 86 bagi 20 ya, 20 ya, 86 bagi 20 bagi 20 4,3. Yang X nya 4,3 cuma 1. Jelas jawabannya yang C ya, jelas jawabannya yang C. Cuman kalau untuk kali ini saya buktikan juga untuk Y nya ya. Untuk Y nya caranya adalah sama ya, Y1 kali L1 tambah Y2 kali L2 tambah Y3 kali L3 tambah Y4 kali L4 dibagi L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 sama dengan, lo kok ini X ini Y. Y1 nya di sini adalah 3, L1 nya 6, Y2 nya adalah 5 kali 4 berarti 5 kali 4, Y3 nya adalah ini 5 ya, Y3 nya adalah 3 kali 6, Y4 nya adalah 6 kali 4 dibagi ini tadi pasti sama hasilnya 20. Itu tinggal 18 tambah 20 tambah 18 tambah 24 dibagi 20. Kita tambahkan dulu. 18 tambah 20 tambah 18 lagi tambah 24. 80 bagi 20 adalah 4. Nah, betul kan? Oke. Sekarang ini ganti bagaimana kalau yang kita miliki di sini bentuknya luasan. Mirip dengan tadi ya, hanya saja ini luasan. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah menentukan titik pusat dari persegi panjangnya, itu pusatnya di sini. Di sini panjangnya 12 pasti ini. Kalau dilihat dari titik O, di sini titik O adalah sumbu koordinatnya ya. Kita bisa kasih garis bantuan seperti ini. Ya, pasti koordinatnya ini adalah 6,6. Dan di sini ya, kalau bentuk segitiga sepertiganya. Ya, ini sepertiga. Ya. Jadi di sini posisinya sepertiga dari bawah. Berarti ini secara sumbu X adalah 6 ya. Secara sumbu Y sepertiganya. Sepertiga dari 3 adalah 1. Ya. Luas yang persegi panjang adalah panjang kali lebar. Kebetulan ini persegi ya. Jadi sisi kuadrat ya. 12 kuadrat sama dengan 144. Ya, kebetulan ini 12, ini 12 ya. Jadi persegi ya, bukan persegi panjang. Boleh juga dirumuskan sisi kuadrat, boleh. Ada luas persegi ya. Sisi kuadrat sama dengan 12 kuadrat sama dengan 144. Ini yang lebih presisi. Bukan panjang kali lebar. Nanti disalahkan gara-gara ininya kan ya, kacau. Nah, oke. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi sama dengan setengah, alasnya adalah 12, tingginya adalah 1 sama dengan 6 berarti ya, ini dikali 1. Kemudian secara sumbu X berarti 6 karena di sini pusatnya di 6, ini pusatnya di 6, jadi semuanya 6, jadi nggak usah kita cari, langsung kita nyari Y nya saja. Y nya adalah Y1 dikali luas persegi. Karena ini lubang dikurangi, karena lubang ini dikurangi, Y2 dikurangi luas segitiga, terus kemudian luas segi 4 ya, persegi dikurangi luas segitiga,
Jadi Y1-nya berapa? 6. Ya, 6 dikalikan luasnya adalah 144. Ya, dikurangi Y2-nya ini adalah 1. Ya, 1 dikurangi luasnya ini cuma 6. Ya. Setengah alas kali tingginya tingginya kok 1, tingginya 3, maaf. Tingginya 3. 12 kali 3 adalah 36. Ya, ini 36. Luasnya 36. Ya, tingginya kan menggunakan tinggi segitiga. Yang satu ini apa titik beratnya? Ya, titik beratnya. Setengah alas kali tingginya adalah 3, ya. Ini tinggal 6. Ya, kok 36 juga. Harusnya 18 ya, ini. Keliru. 12 dibagi 2 kan 6. Ya, 12 bagi 2 6, ya, 6 kali 3 18. Oke. Ini bukan 36 tapi 18. Ini saya del saja. Ya, 1 kali 18. Ini 18. Dibagi 144 dikurangi 18. Ya. Kita kalikan aja. 6 kali 144 ya sama dengan 864 dikurangi 18 dibagi ya nanti dikurangi 18 dulu minus 18 846 ini dibagi 144 kurangi 18 144 dikurangi 18 keliru 126. Nah, sekarang 846 dikurangi 126. Kok dikurangi? Dibagi 846 dibagi 126. 6,71. Nah ini yang D ya. Lanjut sekarang nomor 20. Perhatikan grafik hubungan ini. Ini saya naikkan ke atas saja biar hemat tempat. Ya. Ini enggak ada ngitungnya. Di sini kita hanya analisa saja. Ini sudah kita masuk pada elastisitas. Ya, masuk pada elastisitas. Perhatikan grafik hubungan antara gaya delta F dengan pertambahan panjang X pada bekas di bawah. Berdasarkan grafik, maka bekas akan tetap bersifat elastis. Ya, tetap bersifat elastis pada gaya tarik sebesar. Kalau dari 0 sampai 4 ini, ya ini kita hukum apa itu? Hukum Hooke atau siapa itu ya? Jadi kita akan punya F sama dengan K delta X ya, K kali delta X ya. Di sini linear masih, di sini linear ya, linear. Jadi masih sesuai dengan hukumnya ya, hukum ini linear ya. Nah, di sini sudah mulai melengkung. Ya sudah mulai melengkung, tapi belum masih bisa kembali ke tempat semula. Masih pegas ini masih bisa kembali ke tempat semula, artinya bentuk asalnya setelah gayanya dihilangkan. Nah, di sini yang jelas dari 0 sampai 6 aman, tapi di sini tidak ada ya. Adanya 0 sampai 4 jelas masuk, tapi di sini masih bisa kembali ke tempat asal. Ya. Tapi mulai di sini ya, mulai 8 ini ke atas, di sini mulai ada transisi ya. Di sini di daerah ini daerah elastis ya, daerah sini itu ya daerah elastis. Gimana saya anunya? Ya sampai sini lah ya. Ini adalah daerah elastis. Mulai sini ini masuk daerah plastis, mulai molor. Jadi pegasnya ini setelah ditarik itu sudah nggak bisa kembali ke start semula, sudah mulai kendor gini, sudah mulai molor karena sudah plastis.
ya. Nah, yang ditanya adalah bersifat elastis. Ya, tapi masih kembali ke tempat semula, tapi nggak sempurna kalau lebih dari ini. Jadi ya kira-kira 8 inilah. Ya, 8. Jadi kalau 12 ini sudah putus. Ya, ini putus. Jadi sudah kalau dijawab 12 rasanya enggak pas. Sudah enggak elastis lagi. Ya, artinya dia sudah putus, ada istilahnya apa lupa saya. Intinya putuslah di sini. Jadi bekasnya. Jadi jawaban terbaik yang dia masih bersifat elastis ya yang B ini dari 0 sampai 8. Kalau 12 ini sudah putus. Ya, sudah putus. Jadi sudah enggak elastis lagi. Ya, bersifat elastis cukup sampai sini. Memang ada beberapa pendapat, ada yang bilang sampai 12, tapi rasanya kalau sampai 12 sudah putus, sudah enggak elastis lagi. Oke, ini adalah pembahasan nomor 20. Untuk nomor 21 dan selanjutnya kita akan kalau masih ada ya, saya lupa ngecek ada enggak sampai 30 apa enggak. Kita akan bahas di video berikutnya. Jadi link dari pembahasan yang lain ada di sini dan linknya nanti akan saya berikan di kolom deskripsi biar pembahasan yang lain bisa dilihat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.